mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Malaysia cemburu dengan Indonesia. Ya, salah satu pengamat sepak bola Malaysia, Hafizal Hamad, itu mengaku cemburu dengan Indonesia. Beliau mengatakan Erick Thohir makin menjadi-jadi nih. Makin menjadi-jadi apa ya? Iya, dia cemburu gara-gara Indonesia kembali berhasil menaturalisasi. Makanya Hafizal Hamad itu mengaku cemburu banget dengan Indonesia loh. Dia membandingkan negaranya, Malaysia, yang untuk menaturalisasi satu pemain aja sampai kena prank gitu loh. Sebagai jiran serumpun, jujur abang jealous banget banyak pemain yang masuk timnas. Netizen Malaysia makin panas dan makin iri melihat Indonesia. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk netizen Malaysia yang akhir-akhir ini sepertinya sudah mulai merasakan keresahan yang mana berbanding terbalik dengan timnas mereka, yaitu Malaysia. Nah, ini juga menjadi polemik tersendiri di PSSI-nya Malaysia. Kita tahu banyak sekali pundit-pundit luar negeri khususnya Malaysia yang mengomentari FAM mereka atau Football Association Malaysia, atau kita bisa bilang PSSI-nya Malaysia, yang mana kurang memberikan kontribusi layaknya PSSI Indonesia, guys. Memang kita ketahui banyak sekali komentar-komentar negatif dan komentar miring daripada rakyat Malaysia mengenai PSSI mereka, yang mana belum bisa mengangkat marwah daripada timnas Malaysia ini, guys. Trending di Malaysia, jujur kami iri. Pengamat Malaysia sampai bilang begini terhadap timnas Indonesia jelang lawan Cina. Sampai datangkan pemain striker baru top Eropa, timnas Indonesia kembali bikin geger jagat sepak bola Asia Tenggara. Kali ini bukan hanya karena performa apik di lapangan, tapi juga karena keputusan berani mendatangkan striker baru top Eropa menjelang duel panas melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini rupanya tak luput dari perhatian publik dan pengamat sepak bola Malaysia. Media negeri jiran ramai mengangkat berita soal striker anyar Indonesia yang bermain di level atas kompetisi Eropa. Salah satu pengamat senior asal Malaysia bahkan tak segan menyebut, jujur kami iri. Indonesia benar-benar serius membangun kekuatan timnasnya. Striker yang dimaksud tak lain adalah pemain keturunan Indonesia yang merumput di Liga Elit Eropa. Dengan postur ideal, kecepatan, dan naluri gol tinggi, kehadirannya langsung dianggap sebagai ancaman nyata bagi pertahanan Cina. Publik Malaysia menyebut bahwa penambahan pemain ini adalah bukti Indonesia kini bukan hanya bermimpi, tapi benar-benar berinvestasi untuk jadi kekuatan Asia. Di media sosial Malaysia, banyak netizen menyuarakan kekaguman mereka terhadap langkah strategis PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Bahkan muncul perbincangan serius soal bagaimana timnas Malaysia bisa meniru langkah Indonesia dalam menjaring talenta diaspora berkualitas. Mereka, Indonesia, seperti sudah 1 dekade lebih maju dari kita, tulis salah satu netizen Malaysia. Dulu mereka sering jadi bahan lelucon. Sekarang kami yang mulai cemas kalau harus satu grup dengan mereka. Imbuh lainnya, kedatangan striker top Eropa ini pun langsung meningkatkan kepercayaan diri publik Indonesia bahwa tim Garuda bisa tampil kompetitif, bahkan mengincar kemenangan atas Cina yang dikenal punya kedalaman skuad mumpuni dan pengalaman internasional luas. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menjadi kekuatan baru yang tidak hanya ditakuti di Asia Tenggara, tapi juga diperhitungkan di level Asia secara keseluruhan. Kini tinggal bagaimana Shin Tae-yong memanfaatkan semua potensi pemain barunya, termasuk striker elit tersebut, untuk mewujudkan mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Komentar pedas dan iri dari pengamat Malaysia keputusan Indonesia memanggil striker dari Eropa itu langsung memicu reaksi dari pengamat sepak bola Malaysia. Salah satu analis sepak bola dari channel YouTube Malaysia terkenal, menyebut, Indonesia tak main-main. Mereka bahkan mendatangkan striker dari Liga Eropa yang statistiknya mengalahkan semua striker yang kami punya di timnas. Komentar itu pun viral di TikTok dan X, Twitter. Dengan banyak netizen Malaysia mengakui bahwa timnas Indonesia kini telah jauh melampaui ekspektasi. Bahkan salah satu mantan pelatih klub Liga Super Malaysia mengatakan, jujur, kami iri.
Apa yang dilakukan PSSI saat ini sangat strategis. Mereka merekrut pemain diaspora yang bukan sekadar pelengkap, tapi benar-benar berkualitas tinggi. Ini langkah berani dan cerdas. Reaksi netizen Malaysia, kami kalah jauh, di media sosial, muncul berbagai komentar dari fans sepak bola Malaysia. Dulu kami selalu di atas Indonesia. Sekarang, mereka seperti punya dua tim nasional, lokal dan Eropa. Striker baru mereka bisa jadi momok untuk pertahanan Cina. Kami aja susah jebol Cina, Indonesia malah siap tempur. Indonesia sekarang kayak mini Belanda. Indonesia Timnas Indonesia. Kini jadi tim yang ditakuti bersama pemain-pemain diaspora seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Tom Haye, Kelvin Verdong, hingga sang striker baru. Timnas Indonesia kini tampil lebih percaya diri, disiplin, dan terorganisir. Apalagi, laga melawan Cina bukan laga biasa. Pertandingan ini bisa menentukan nasib Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, sekaligus jadi ajang pembuktian bahwa era baru sepak bola Indonesia telah dimulai. Laga yang dinanti Indonesia versus Cina, pertandingan ini akan digelar di kandang, dan dipastikan bakal dipadati supporter Garuda yang siap memberikan dukungan penuh. Dengan striker anyar yang haus gol, serta materi pemain yang makin lengkap, ekspektasi publik sangat tinggi. Shin Taeyong pun optimis. Kami siap tampil maksimal. Pemain baru ini membawa energi positif, dan kami yakin bisa memberi kejutan untuk Cina. Media Malaysia kalang kabut. Kami tidak siap hadapi timnas Indonesia sekuat ini. Beberapa media olahraga Malaysia seperti Stadium Astro, Harimau Malaya Fanbase, hingga akun-akun fans sepak bola Malaysia di X mulai membahas secara intens soal kebangkitan timnas Indonesia. Salah satu headline yang mencuri perhatian adalah, Indonesia bukan lagi tim tengah. Mereka siap mengguncang Asia dengan armada Eropa. Komentar ini muncul setelah daftar pemain Indonesia yang dipanggil untuk laga lawan Cina diumumkan. Di dalamnya, hampir separuh skuad adalah pemain keturunan yang bermain di kompetisi luar negeri. Mereka bukan hanya mengisi skuad, tapi menjadi pilar utama. Mulai dari lini belakang yang kokoh, gelandang dengan visi luar biasa, hingga kini, striker haus gol yang baru saja bergabung. Striker ini langsung bikin efek domino di ASEAN hanya butuh hitungan jam sejak pengumuman resmi. Pemberitaan soal striker anyar ini langsung menjalar ke media Vietnam, Thailand, dan tentu saja Malaysia. Reputasinya di Eropa bukan isapan jempol. Ia dikenal sebagai striker cerdas, punya teknik penyelesaian tajam, dan piawai membuka ruang. Di Eropa, dia dijuluki The Fox in the Box, si rubah dalam kotak penalti, karena selalu tahu di mana harus berada saat bola datang. Patrick Kluivert puji efek striker baru dalam konferensi pers. Pelatih Shin Taeyong mengatakan, "Kami tidak mencari pemain tenar. Kami mencari pemain yang cocok dengan filosofi tim. Striker ini cepat beradaptasi dan langsung nyetel dengan gaya bermain kami. Ini sangat positif." Sang striker pun